wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-tahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya wa rasul ba'da. Wa qala Allah ta'ala fil kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum illallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para santri yang mulia, kita awali kajian kita di pagi yang berkah ini, pagi yang dimuliakan Allah ini, dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya, mari kita bersyukur sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi ini Allah masih memberikan kita kenikmatan yang banyak, bahkan kenikmatan kita tidak mampu untuk menghitungnya, sehingga kita bisa hadir di majelisnya Allah ini dalam untuk menggapai kebaikan-kebaikan yang ada di tangan Allah, dalam mereka berharap rahmat, cinta dan kasih sayangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kita baca Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Semoga Allah limpah curahkan, Allah tetapkan kepada junjungan kita, kekasih kita, Nabiullah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada ahlul bait atau keluarganya yang disucikan, kepada para sahabat radhiyallahu alaihim, dan juga kepada seluruh mukminat di seluruh penjuru negeri dan bumi yang sampai hari ini masih berpegang teguh kepada al-Islam ini. Hadirin yang dimuliakan Allah, insya Allah hari ini kita melanjutkan kajian kita. Terakhir kita tentang surga sampai mana? Ada yang masih ingat? Sampai mana? Mungkin jenengan yang kalau yang murojaah mendengarkan kembali rekamannya pasti ingat dong. Sampai apa? Ciri-ciri fisik penghuni surga, Ustaz. Oke, baik. Itu ya, berbagai keadaan para penghuni surga. Sampai di situ ya. Nah, sebelum kita melanjutkannya, hari ini kita memang agar kita itu mampu mempertahankan mulai dari niat, azam, ya sampai kita punya keyakinan dan harapan kepada Allah, agar Allah memberikan karunia dan rahmatnya sehingga memasukkan kita ke dalam jannah, sehingga kita menjadi ahlul jannah, gitu, sehingga kita menjadi penghuni surga, gitu ya. Maka dipersyaratkan, gitu ya, di waktu yang masih tersisa ini, di waktu yang Allah masih berikan kepada kita ketika kita masih hidup di dunia ini, bagaimana kita menjaga diri kita, ya. Menjaga diri kita dari perkara-perkara yang jauh dari syariat, kemudian menetapi kehidupan kita agar kehidupan kita tetap berada dalam bingkai syariat. Ini menjadi penting di era atau di zaman sekarang ini, ya. Ketika kita dihadapkan pada kondisi-kondisi yang kadang membuat kita sulit, ya, keimanan kita sulit untuk bernaik, ya, keimanan kita sulit untuk tumbuh dan berkembang, gitu ya. Maka kita perlu menjaga diri kita, gitu ya. Sampai kapan menjaga diri kita? Ya sampai Allah menentukan ajal. Sehingga ketika Allah menentukan ajal bagi kita, bagaimana kita mengakhiri perjalanan hidup dunia ini dalam kondisi husnul khotimah. Dan sungguh kita menggapai husnul khotimah, itu adalah kesuksesan yang setelah itu tidak ada lagi kegagalan lagi.
puncak kesuksesan kita hidup di dunia ini ketika kita meninggal dalam kondisi husnul Khotimah. khotimah. Itulah pentingnya kita untuk menjaga diri kita. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepada kita tentang bagaimana cara menjaga diri kita, gitu ya. Kalau tadi di mukadimah ya, Ustadz bacakan dalam surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah itu surat yang ke-5 ya, ayat 105. Di situ Allah taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum." Gitu ya. Di situ ada kalimat gitu. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, begitu ya. Alaikum anfusakum. Hai orang-orang beriman. Jadi seruan ini untuk orang beriman dan Allah menyeru kepada orang yang beriman, jagalah dirimu. Gitu ya. Jagalah jiwamu. Jagalah kehidupanmu. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ya. Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat atau bahaya kepadamu, gitu ya. Apabila kamu telah mendapatkan petunjuk. Illallahi marji'ukum jami'an, gitu ya. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, gitu ya. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Maka dia Allah akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Ayat ini coba kita kaji menggunakan beberapa pendekatan, di antaranya pendekatan tafsir maudhu'i ya. Ada beberapa kitab yang coba kita jadikan referensi untuk membahas kitab ini, membahas ayat ini. Perlu kalian ketahui bahwa dalam ayat ini itu, menurut keterangan para ulama itu mengandung di situ ada empat aspek ya. Pertama, dalam ayat ini ada nida. Ada apa? Nida. Coba ikutin Ustaz. Nida. Nida. Iya. Dalam ayat ini ada nida. Nida itu apa? Seruan. Di awal ayat Allah berfirman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hai orang-orang yang beriman. Ini namanya nida. Ini adalah seruan. Seruan Allah. Allah ketika menyeru dengan ungkapan hai orang-orang beriman, gitu ya. Nah, kalau kita kembangkan dari keterangan ulama bahwa nida ini seruan Allah kepada orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ini mengandung dua makna. Pertama adalah makna tahbib, ya. Yang kedua maknanya adalah tanbih. Nah, yang pertama apa maknanya? Tahbib. Ikutin Ustaz. Tahbib. 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 Yang kedua adalah tanbih. Tanbih. Ya. Jadi dalam ayat ini ada nida, ada seruan dari Allah. Seruannya adalah ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, seruan ini, ya, nida ini, seruan nidaul mukmin, seruan untuk orang yang beriman ini maknanya ada dua. Pertama adalah tahbib, yang kedua tanbih, ya. Coba sedikit kita bahas. Apa yang dimaksud dengan tahbib, ya? Tahbib ini menunjukkan ketika Allah memanggil kita dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ya, maka seruan ini adalah ekspresi cinta dari Allah untuk orang-orang yang beriman. Ekspresi cintanya Allah kepada orang-orang yang beriman, gitu ya. Maka ketika ada ungkapan di situ menunjukkan kecintaan Allah kepada orang beriman, maka Allah kemudian menyebutkan dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Tuh. Yang kedua ada nida, ya, kalimat seruan kepada orang beriman dimaknai dengan tanbih. Ya. Apa ini maksudnya tanbih? Di seruan ini ya merupakan bentuk tanbih. Tanbih itu peringatan.
peringatan kepada orang-orang beriman agar bersungguh-sungguh melaksanakan perintah Allah yang terkandung dalam Al-Quran, gitu ya. Ya, gitu ya. Jadi nida atau seruan kepada orang beriman itu mengandung dua makna. Yang pertama adalah tahbib, di mana seruan kepada orang beriman itu menunjukkan ekspresi cintanya Allah. Allah mengungkapkan kecintaannya kepada orang beriman dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Sekaligus seruan ini bermakna tanbih. Apa tanbih? Yaitu seruan yang di dalamnya ada bentuk peringatan. Bentuk peringatan. Bentuk peringatan Allah kepada orang-orang beriman agar apa? Agar bersungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah, gitu ya. Ya. Sebagaimana Ibnu Mas'ud pernah berkata ya dalam tafsir Ibnu Abi Hatim, gitu ya. Di dalam seruan itu Ibnu Mas'ud yang kemudian kita kenal dengan Abdullah bin Mas'ud, ya. Maka beliau mengatakan idza sami'ta, ya, Allah yaqulu, gitu ya. Ibnu Mas'ud berkata, apabila kamu mendengar, gitu, idza sami'ta, apabila kamu mendengar Allahu yaqulu, gitu ya. Ketika Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, gitu ya. Hai orang-orang yang beriman, gitu ya. Jadi ketika kita mendengar Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, gitu ya. Fa'ar'iha sam'aka, gitu ya. Maka bukalah lebar-lebar telingamu, gitu. Maka apa? Buka lebar-lebar telingamu. Fa innahu khairun ya'muruhu, ya. Karena hal itu menunjukkan kebaikan yang akan diperintahkan Allah kepadamu. Au syarrun yanha anhu, atau ya, atau seruan itu, ya, seruan itu menerangkan tentang keburukan yang akan dilarangnya untukmu, gitu. Maka sekali lagi kalimat ya ayyuhalladzina amanu, maka di situ ada apa? Nida. Ada apa? Nida tadi apa? Seruan. Seruan yang bermakna pertama tahbib, yaitu ekspresi cinta Allah kepada orang mukmin. Yang kedua tanbih, yaitu menunjukkan peringatan dari Allah kepada orang mukmin agar apa? Agar bersungguh-sungguh di dalam melaksanakan perintah-perintah Allah, ya. Kemudian yang kedua, selain nida, dalam ayat ini mengandung makna tausyah. Apa tausyahnya? Alaikum anfusakum. Jagalah dirimu, gitu ya. Apa? Jagalah dirimu. Allah merintahkan kepada kita dengan tauzih robbaninya, jagalah dirimu. Alaikum anfusakum, ya. Nah, jagalah dirimu ini maka ini mengandung konsep namanya riayah nafsiyah. Apa konsepnya? Riayah nafsiyah. Coba ikutin Ustaz. Riayah. Pakai ain ya. Riayah nafsiyah. Riayah nafsiyah. Jadi kalimat ya alaikum anfusakum, jagalah dirimu, ketika Allah memberikan perintah agar berupa tausiah atau nasihat atau taujih rabbani kepada kita, alaikum anfusakum, jagalah dirimu, maka ini mengandung makna riayah nafsiyah. Apa yang dimaksud dengan riayah nafsiyah? Yang dimaksud dengan riayah nafsiyah adalah perintah kepada setiap mukmin agar apa? Agar kita melakukan penjagaan diri. Ya, riayah nafsiyah artinya penjagaan diri. Riayah nafsiyah artinya apa? Penjagaan diri. Riayah nafsiyah berarti artinya adalah penjagaan diri, ya. Adapun terkait dengan upaya atau ikhtiar untuk
melakukan riayah nafsiyah itu ada beberapa hal. Ya, ada beberapa hal. Yang pertama adalah bagaimana cara kita riayah nafsiyah, bagaimana kita melakukan penjagaan diri kepada kita. Yang pertama adalah kita harus berusaha melihat diri kita sebelum dan setelah mendakwahkan kebaikan kepada orang lain, gitu ya. Menjaga diri kita, ya. Menjaga diri kita atau melihat diri kita atau muhasabah diri sebelum dan setelah mendakwahkan kebaikan kepada orang lain. Ini cara riayah nafsiyah. Coba dibuka Al-Quran surat Asy-Syaff. Surat As-Saff. Surat ke-61. Ayat 2 sampai 3. Ini dibuka dan dibaca. Ya ulin kalimat ya ayyuhalladzina amanu. Ketemu bisa dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Itu sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ini peringatan Allah buat kita, ya. Kabura maqtan 'indallah. Amat besar kebencian di sisi Allah, antaqulu ma la taf'alun, ya. Kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Jadi terkait dengan tausiah dari Allah agar kita melakukan apa? Lakukan apa? Riayah nafsiyah. Gitu. Yang pertama caranya melakukan riayah nafsiyah itu dengan apa? Muhasabah diri, melihat diri kita sebelum dan sesudah mendakwahkan kebaikan kepada orang lain, kan gitu kan. Ada dalil yang lain dan ini dari sunnah, ya. Ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul alim, perumpamaan seorang yang alim, ya, yu'allimun nasa al khairan, ketika orang alim itu mengajarkan kebaikan kepada orang lain, wa yangsa nafsahu, tetapi dia melalaikan dirinya. Sedang ia melalaikan dirinya sendiri, kama sali sirroji yudhi'u linnas. Yang demikian itu perumpamaan seperti lampu yang menerangi orang-orang, ya, wa yuhriku nafsahu, tetapi kemudian lampu itu membakar dirinya sendiri. Hadis riwayat Tabrani, ya. Itulah kadang orang itu menyebut perumpamaannya seperti apa? Lilin. Ya. Dan seorang daiyah tidak boleh seperti lilin. Ketika dia itu menerangi orang lain tapi justru dirinya hancur. Nah, jadi gitu. Maka ini penting kita untuk muhasabah. Diri itu kayak apa? Apa kemudian riayah nafsiyah ini kemudian menyebabkan kita tidak berdakwah? Tentunya tidak seperti itu. Dakwah adalah amr, perintah dari Allah. Tetapi menilai diri kita sendiri, muhasabah diri kita sendiri terhadap apa yang telah kita sampaikan kepada orang lain, apakah diri kita sudah melakukannya, ini juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jadi riayah nafsiyah, ya. Yang pertama itu, cara yang kedua adalah melakukan tarbiyah zatiyah yang berkesinambungan. Cara kedua agar kita bisa melakukan penjagaan diri atau riayah nafsiyah adalah dengan kita melakukan tarbiyah zatiyah, ya, mendidik diri kita. Tarbiyah, mendidik zatiyah diri kita.
yang berkesinambungan. Secara personal, secara pribadi kita mendidik diri kita agar kita disiplin dalam syariat dan disiplin meninggalkan larangan Allah, kan itu. Nah, secara jama'i untuk melakukan tarbiyah zatiyah ya kita ikut taklim seperti ini, gitu ya. Coba jenengan pirsani, setiap taklim baik hari Jumat maupun hari Sabtu pagi ya, itu jarang nyampe angka 40 atau di atas 40 pesertanya. Hari ini aja cuma 34 kan itu. Padahal semuanya 46 termasuk ustadz kan itu. Nah, ini memang untuk istiqomah dalam taklim itu kita perlu ya menjaga diri kita agar kita melakukan tarbiyah zatiyah gitu ya. Melakukan tarbiyah zatiyah ya. Mendidik diri kita gitu ya. Mendidik diri kita ya. Maka kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, likulli amalin syirratun gitu ya. Setiap amalan memiliki masa semangatnya gitu. Setiap amalan itu gitu kata Nabi. Setiap amalan memiliki apa? Masa semangatnya. Iya, masa semangat. Likullin amalin syirratun. Gitu ya. Walikullin sirratin fatratun. Dan setiap masa semangat memiliki masa jenuh. Fatratun. Masa jenuh. Ya. Ya. Faman kanat fatratuhu ila sunnati. Barang siapa di masa jenuhnya mendekatkan diri menuju kepada sunnahku, kata Nabi, faqad aflaha, maka ia telah beruntung. Wa man kana ila ghairi, barang siapa di masa jenuhnya menuju kepada selainku, selain sunnahku, gitu ya. Ya, zalika ya, faqad halaka. Maka ya, hal yang demikian ya, ia telah apa? Halaka. Halaka apa? Binasa. Jadi gitu ya. Ya, kita memang itu fitrah. Ya. Kita kadang semangat, kadang kita tidak semangat, gitu ya. Tetapi ada patokannya, ada parameternya. Ketika kita semangat luar biasa, kemudian kita menjaga diri kita agar terus istiqomah di dalam kebaikan. Namun ketika kita lagi jenuh, maka bagaimana kejenuhan itu tetap dalam sunnah. Karena apa? Karena Nabi berpesan kalau seperti itu faqad aflaha, maka kita termasuk orang yang beruntung. Namun ketika kita udah jenuh, ketika futur, ketika sudah tidak semangat lagi, ya, masa-masa itu terjadi dalam diri kita, kemudian kita justru melakukan maksiat, tidak mendekat diri kita dengan pelaksanaan sunnah, maka halaka, faqad halaka. Zalika faqad halaka. Yang demikian itu kita termasuk orang yang celaka, gitu ya. Ya, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, mungkin gitu untuk pengantarnya. Untuk ayat ini masih kajiannya ya, tafsirnya masih agak panjang ya. Semoga nanti kita bisa lanjutkan tentang penjelasannya, kandungan yang ada di dalamnya pada pertemuan yang akan datang. Begitu ya. Dan sekarang kita akan melanjutkan kajian kita. Ya. Kita akan masuk kepada bagaimana keadaan fisik apa? Penghuni surga. Ahlu jannah atau penghuni surga, gitu ya. Gitu. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Ustaz bertanya dulu, apakah suara Ustaz terdengar jelas? Jelas Ustaz. Ya. Nah, kelihatannya ini ya. Kok perasaan Ustaz ada yang ngantuk ya? Ya, nggak apa-apa ya. Ngantuk ya. Kita berjuang gitu ya. Berjihad dengan di jalan ilmu gitu ya. Sampai walaupun capek-capek, walaupun ngantuk-ngantuk, gitu ya, tetap datang di majelis ilmu. Insya Allah ada fadilah, ada keutamaan dan keberkahan yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau panjenengan kok mendengarkan penjelasan Ustadz kok ngantuk, tidurlah, nggak apa-apa. Nikmati saja. Ya, gitu ya. Ya, bukan berarti Ustadz nyuruh tidur ya. Kalau ngantuk kemudian harus benar-benar ya istirahat. Nggak apa-apa. Ya. Ya, insya Allah telah tercatat dalam kebaikan oleh malaikat ya. Baik, kita lanjutkan ya.
bahwa terakhir kita membahas tentang bagaimana keadaan para penghuni surga, dan di antara adalah keadaan fisiknya, ya, ciri-ciri penghuni surga. Sampai kita membahas tentang apa? Postur tubuhnya, gitu ya. Sampai kita juga membahas tentang sabda Nabi dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah bersabda, "Ala adullukum ala ahlil jannah." Maukah kalian aku tunjukkan tentang penghuni surga? Kullu dha'ifin mutadha'afin. Penghuni surga itu orang yang lemah dan merendahkan diri. Jadi orang yang lemah dan merendah diri. Jadi tidak ada kesombongan, tidak ada kecongkaan di dalamnya. Gitu ya. Kemudian lau aqsama 'ala Allahi li abarrahu. Jika dia bersumpah atas nama Allah, pasti Allah memperkenankan sumpahnya. Wa ahlin nar, adapun para penghuni neraka, kullu jawadin ngutullin mustakbirin. Penghuni neraka itu mereka, setiap mereka itu orang yang keras, kasar, dan sombong. Ciri-ciri penghuni neraka apa? Keras, kasar, sombong. Keras, kasar, sombong. Ya. Maka kita berusaha hari ini menghindari sikap dan perilaku seperti itu. Keras, kasar, dan sombong. Ya, gitu ya. Ya, jawadin, ngutullin, mustakbirin. Ya. Jawadin itu adalah orang yang keras, ngutullin orang yang kasar, mustakbirin orang yang sombong. Gitu ya. Jadi kalau penghuni kalau penghuni surga kebalikannya, gitu ya. Kenapa? Karena memang penghuni surga itu telah Allah ambil rasa dendam yang berada dalam hati mereka, ya, gitu ya. Sampai akhlak mereka itu ya akhlak yang baik, gitu ya. Jadi kalau penghuni surga itu kalau dalam konteks khalqun, dalam konteks penciptaan secara fisiknya di sana sama semua. Kalau akhlak pun juga gitu, semua baik hati. Penghuni surga itu semua sopan, semua ramah, wajahnya bercahaya semua. Itu apa? Penghuni apa? Surga. Penghuni surga. Jadi gitu ya. Dia di surga tidak ada orang yang jawadin, tidak ada orang yang keras. Di surga tidak ada yang ngutulin, tidak ada orang yang apa? Kasar, ya. Dan di surga tidak ada mustakbirin, yaitu orang yang Sombong. Oke, baik, kita lanjutkan pembahasan kita. Nah, berikut kalau sudah memahami tentang bagaimana kondisi secara fisik maupun kondisi secara akhlaknya, sekarang siapa yang pertama kali masuk surga, gitu ya. Siapa yang pertama kali masuk Surga. gitu ya. Tentunya kalau penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali masuk surga adalah Rasulullah SAW. Kemudian pengikutnya, baru Nabi dan Rasul dan pengikutnya sebelum Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Ana aksarul anbiya'i," gitu ya, taba'an yaumal qiyamah. Saya, kata Nabi, adalah Nabi yang paling banyak pengikutnya pada hari kiamat, gitu ya. Wa ana awwalu man yaqra'u babal jannah. Saya orang yang pertama kali yaqra'u babal jannah. Ya, pertama kali yaqra'u, mengetuk pintu surga. Jadi surga itu tidak akan dibuka oleh Allah melalui malaikat Ridwan kalau Rasulullah belum mengetuk. Kalau Rasulullah belum dibalik pintu kemudian mengetuk, maka pintu surga tidak akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi kalau dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, kita ini, kata Rasulullah, umat yang terakhir namun paling awal, namun menjadi umat yang pertama ketika di hari kiamat. Meskipun mereka diberi kitab sebelum kita dan kita diberi kitab setelah mereka. Jadi gitu ya. Jadi dari sini sudah jelas kalau siapa golongan pertama yang akan masuk surga, berarti Rasulullah dan umatnya. Dan semoga umatnya itu termasuk diri kita. Amin ya Allah ya Robbal. Amin. Terkait dengan siapa
rombongan yang pertama masuk surga dijelaskan dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Ada sebuah hadis agak panjang dan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalu jumratin talijil jannah," gitu ya. Rombongan pertama yang akan masuk surga, suratuhum ala suratil qamari lailatal badr. Jadi rombongan pertama yang masuk surga itu siapa mereka? Suratuhum ala suratil qamari lailatal badr. Wajah mereka seperti wajah bulan pada saat Lailatul Badr, saat bulan purnama, saat malam purnama. Jadi rombongan pertama yang akan masuk surga, maka wajah mereka seperti apa? Suratil qamari lailatul badr. Seperti bulan pada malam bulan purnama. Gitu ya. La yabsuquna fiha. Kemudian di dalamnya, ya di dalam surga mereka tidak mengeluarkan air ludah. Wala yamtahisuna wala yataghawwatuna aniyatuhum fiha az-zahabu amsatuhum min az-zahabi wal fiddati wa mazamiruhum al-aluwatu wa rashuhum walikulli wahidin minhum zawzatani buro mukhu suqihima min warai al-lahmi min al-husni al-ikhtilafa bainahum wala taba'udu qulubuhum qalbun wahidun yusabbihuna allaha yukratan wa asyiyah. Jadi di dalam surga mereka itu tidak mengeluarkan air ludah, tidak buang air besar, dan tidak juga mengeluarkan ingus. Kemudian di surga mereka mendapatkan bejana-bejana dan sisir yang terbuat dari emas, az-zahab, ya, zahab, ya, dari emas, ya, wal fiddah, yang kedua dari perak. Bejana-bejana dan sisir mereka terbuat dari emas dan perak. Kemudian pedupaan mereka, tahu dupa, tahu ya, ya pedupaan, ya. Pedupaan, tempat membakar kalau membakar dupanya, ya, surga itu, ya, mereka itu tempatnya sangat bagus, yaitu terbuat dari kayu apa? Di dalam hadis ini al-aluwah, gitu ya, kayu uluwah. Ada yang tahu tidak kayu uluwah? Kayu uluwah itu apa? Enggak tahu, Ustaz. Uluwah, ya. Jadi tempat kita tahu ya, biasanya kalau di misalnya nih di Afrika, di negeri Muslim atau di Arab Saudi gitu ya, kalau ada acara maka di situ ada tempat pembakaran dupa gitu ya. Di situ dupa itu khususnya untuk wangi-wangian, ya. Dan di situ adalah sunnah. Apa Sunnah. Contoh misalnya membakar kemenyan gitu ya. Kalau di sana sunnah dan itu ada pahalanya gitu. Tapi kalau di Jawa itu menjadi dilarang karena mengandung kesyirikan. Gitu ya. Jadi mereka menyukai wangi-wangian. Ya, di mana di antara wangian itu dengan pembakaran dupa gitu ya. Jadi kayak gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka mereka tadi mereka membakarnya dengan apa? Dengan uluwah. Ya, jadi gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi di situ kalau uluwah itu dalam konteks logotannya dalam bahasa bermakna kayu dupa. Ya, berarti yang dibakar gitu. Kalau yang dibakar apa misalnya? Kalau untuk dupa itu ada kemenyan. Terus kayu gaharu, betul. Kemenyan, dupa, mistik, gaharu gitu ya. Jadi kalau dibakar
kemudian mengeluarkan asap dan asap itu jadi wangi, gitu. Tapi itu menyegarkan ya. Beda dengan di Jawa. Kalau Jawa kuno itu pembakaran itu kemudian berbau Mistik. mistik, iya, seolah mengundang apa? Setan dan Setan. tentaranya, kan itu kan? Nah, jadi gitu. Padahal itu sunnah. Ya. Adapun ternyata di surga itu mereka itu ada pedupaan ya dari kayu uluwah. Kemudian penghuni surga itu keringatnya harum seperti kasturi. Ya, warashhuhum almis. Ya, keringat mereka harum seperti kasturi. Seperti keringatnya Nabi ketika Nabi masih hidup di dunia. Maka ada pengasuhnya itu, kemudian ketika Nabi tidur itu, maka keringatnya itu diberikan, kasih tempat begitu. Karena keringat Nabi itu wangi seperti kasturi. Demikian juga keringat para penghuni surga. Berikutnya setiap orang dari mereka, setiap orang penghuni surga itu mempunyai 2 istri, di mana sumsum betisnya bisa dilihat dari luar karena saking indahnya. Ya, kalau udah yang ini untuk Ustadz ya, mohon maaf ya. Ya. Kemudian tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak ada pula permusuhan di kalangan mereka. Hati mereka, hati penghuni surga itu seperti hati satu orang. Dan mereka selalu membaca tasbih setiap pagi dan setiap sore. Berarti apa? Membaca tasbih pagi dan sore itu jubahnya ahli jannah. Jubahnya para penghuni surga. Jadi kayak gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah SWT. Saya bertanya masih apa namanya? Waktunya masih ada? Masih Ustadz, masih banyak. Oh, masih banyak, alhamdulillah. Kita lanjutkan ya. Nah, berikutnya ada penjelasan mengenai sungguhnya nanti ketika sudah ada perintah masuk surga, maka ternyata ada penjelasan orang-orang miskin itu akan masuk surga lebih dahulu daripada orang-orang kaya. Orang miskin akan masuk surga lebih dahulu ya, daripada apa? Orang kaya. Orang-orang daripada orang kaya ya. Ya, minumlah yang batuk lah. Lagi batuk Ustaz. Ya, ya. Jadi Belum diri yang dimuliakan Allah, ya, sesungguhnya gitu ya. Sesungguhnya yang akan masuk surga ya lebih dahulu itu orang miskin daripada orang Kaya. kaya. Penjelasannya bagaimana gitu ya. Gitu ya. Kalau ada penjelasan Nabi ya riwayat bahwa orang miskin yang soleh, orang miskin yang beriman itu masuk surga terlebih dahulu. Kemudian 40 tahun berikutnya ada hadis yang lain menyebutkan 500 tahun berikutnya ya. Baru kemudian apa? Orang kaya yang soleh. Orang kaya gitu ya. Gitu ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Tirmizi, "Yadkhulul fuqara'u ummatil jannah." Ya. Qabla akniyaihim binisfi yaumin. Orang-orang fakir dari umatku itu akan masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan selisih waktu 40 tahun. Gitu. Kalau dalam hadis yang lain, inna fuqara al-muhajirina yasbiquna al-aghniya'a yaumal qiyamati ilal jannah bi arba'ina kharifan. Ya. Orang-orang fakir kaum muhajirin mendahului masuk surga sebelum orang-orang kaya dengan selisih waktu 40 tahun. Ya. Jadi kalau pas orang miskin sudah diarah berjalan menuju kepada surga melewati orang kaya masih sibuk. Orang kaya masih sibuk untuk dihisap. Nah, gitu ya. Nah, gitu ya. Kemudian ada penjelasan lebih lengkap lagi dalam hadis riwayat Ahmad berkait dengan orang miskin dan orang kaya tadi. Orang miskin yang masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya. Daripada orang kaya. Ya, gitu ya.
Kan gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya. Ya. Ada sebuah hadis agak panjang ya. Langsung Ustaz terjemahin ya, boleh ya? Ya Ustaz. Oke. Ya, matanya nggak usah baca ya. Langsung Ustaz terjemahkan ya. Ya, kalau oke lah awalnya nggak apa-apa. At-taqo mu'minani ala babil jannah. Dua orang beriman, mukminani, dua orang yang bertakwa ala babil jannah, berada di pintu surga gitu ya. Mukminun ghaniyun wa mukminun fakirun ya. Yang satu orang yang beriman yang kaya ya, orang beriman yang kaya, yang satunya orang beriman yang fakir. Karena dunia ketika mereka di dunia gitu ya. Jadi di pintu surga itu ada dua orang, yang satu orang beriman yang miskin dan orang yang beriman yang kaya. Kondisi miskin dan kaya ketika mereka fit dunia. Ketika masih di Dunia. Setelah itu orang yang beriman yang fakir dimasukkan ke dalam surga dan orang yang beriman yang kaya tertahan sampai batas waktu yang dikehendaki Allah. Maka suatu saat orang beriman yang kaya dimasukkan ke dalam surga dan berjumpa kembali dengan orang beriman yang fakir tadi. Maka orang beriman yang fakir berkata, ya, orang yang beriman yang fakir berkata, ya, bagaimana perkataannya? Gini perkataannya, ai akhi mada habasaka, gitu ya. Wahai saudaraku, gitu ya. Apa artinya? Mada habasaka. Oh ya, kenapa engkau tertahan? Mada habasaka. Kenapa engkau tertahan? Wallahi laqadihtu bista hatta khiftu alaika. Demi Allah kulihat engkau tertahan hingga aku was-was memikirkan tentang keselamatan dirimu. Gitu ya. Maka orang kaya, orang beriman yang kaya berkata, ai akhi inni hubistu ba'daka mahbisan fazi'an karihan wa ma wasaltu ilaika hatta sala minni minal araqi ma law waradahu alfu ba'irin kullaha akilatu hamdin lasada arat anhu riwa'an gitu ya. Kemudian orang kaya, orang beriman yang kaya itu berkata, saudaraku, dunia sepeninggalmu aku tertahan di tahanan yang menjijikkan dan memuakkan. Aku tidak bisa menyusulmu hingga keringat mengucur deras di tubuhku. Jika seandainya keringat ini didatangi 1000 unta yang kehausan, maka keringat tersebut membasahi dadanya. Gitu ya. Jadi ternyata orang yang kaya itu sulit banget. Sulit, lama gitu ya. Berat gitu ya. Dalam Bisa. ya, maka masihkah di antara kalian menginginkan menjadi orang yang kaya? Pertanyaan yang sulit dijawab. Ya masih dong. Biar bisa beramal. Orang muslim harus kaya, Ustaz. Iya. Maka sampai-sampai kita mungkin pernah dengar ya penjelasan Nabi ketika Nabi memberikan nasihat kepada seorang sahabat Abdurrahman bin Auf. Tahu kenal Abdurrahman bin Auf? Seorang trader ya, seorang pengusaha luar biasa, Muslim entrepreneur yang luar biasa, gitu ya. Dimana diibaratkan pada saat itu kalau Abdurrahman bin Auf itu menunjuk sebuah batu, maka di baliknya ada emas. Karena pinter bisnis, ya, pinter dapat duit gitu ya. Maka Nabi berpesan kepada Abdurrahman bin Auf bahwa engkau nanti masuk surga dalam kondisi merangkak, kan itu. Ditanya kenapa Rasulullah? Karena begitu mudahnya engkau dapat duit. Begitu kayanya engkau gitu ya. Maka kemudian Abdurrahman bertanya, terus bagaimana caranya biar aku bisa lari secepat kilat bisa masuk surga ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, engkau harus menginfakkan semua hartamu. Dan itu dilakukan Abdurrahman. Anehnya, bukan aneh,
tetapi ini bentuk dari kasih kemurahan Allah. Begitu semua hartanya diinfakkan, dia malah mendapatkan harta yang 2 kali lipat dari harta yang diinfakkan. Gitu ya. Dia infakkan lagi misalnya 100 triliun. Nah, lama-lama nanti kalau dikumpulkan itu bisa untuk membayar hutangnya bangsa ini. Tetapi begitu dia keluarkan untuk infak, kemudian apa? Tambah. Balik lagi. Bertambah lagi, dan begitu seterusnya. Ya. Baik, saya pikir cukup tentang siapa, sampai siapa yang pertama kali masuk surga, sampai keterangan mengenai bahwa orang miskin yang beriman akan masuk surga terlebih dahulu daripada orang kaya yang beriman. Nah, berikutnya ketika sudah di dalam surga, ketika sudah apa? Di dalam surga. Ketika sudah di dalam surga itu, maka di surga itu ada nida. Nida itu apa? Nida'u fil jannah. Ada seruan di surga itu. Ada apa? Seruan di surga. Ada seruan. Ada penyeru yang menyeru. Ada apa? Seruan yang menyeru. Penyeru yang menyeru. Ya, yang menyeru kepada siapa? Ahlul jannah. Menyeru kepada penghuni surga. Bagaimana seruannya? Ada hadis, dalam hadis riwayat Muslim ya hadisnya ya. Yunadi munadin. Nah, gitu ya. Yunadi, seorang penyeru, munadi, memanggil ya. Seorang penyeru kemudian memanggil atau menyeru. Seorang penyeru memanggil atau menyeru ya. Ada beberapa seruannya ya. Ya. Ada 4 seruannya. Tolong nanti diperhatikan. Ya. Kalau jenengan pengen jadi ahli jannah, jadi penghuni surga ya, jenengan harus mendengar seruan ini. Ada berapa seruannya tadi? 4. Ada 4. Ada 4 seruannya. Seruan pertama apa? Innalakum antasihu fala taskomu abadan. Seruan pertama. Wahai ahlul jannah, sesungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian sehat walafiat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Itu seruan pertama. Wahai penghuni surga, ya, sesungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian sehat walafiat dan kalian tidak akan menderita sakit selama-lamanya. Ya, gitu ya. Innalakum antasihu fala taskomu abadan. Itu seruan pertama. Seruan kedua apa? Wa innalakum antahyau fala tamutu abadan. Hai penduduk surga, sekarang tibalah saatnya kalian akan hidup dan tidak pernah akan mati selama-lamanya. Hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Itu seruan kedua. Seruan ketiga, wa innalakum antashibbu fala tahramu abadan. Wahai penduduk surga, sesungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian tetap muda. Ya, tasibbu, tetap sabab, tetap menjadi muda dan tidak akan pernah tua selama-lamanya. Dan seruan yang terakhir, wa innalakum an tan'amu fala tab'asu abadan. Wahai penduduk surga, sekarang tibalah saatnya kalian bersenang-senang, menikmati karunia Allah dan tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Gitu ya. Coba diulangi ya seruannya biar kita hari ini ya kita membayangkan kita di surga. Seruan pertama gimana? Wahai sungguhnya sekarang tibalah saatnya kalian sehat walafiat dan tidak akan pernah sakit selama-lamanya. Seruan kedua, tibalah saatnya hari ini kalian hidup dan tidak akan pernah mati selama-lamanya. Yang ketiga, ya, saatnya kalian hari ini muda, tetap muda dan tidak akan tua selama-lamanya. Yang keempat,
Lalu bersenang-senang. Sekarang tibalah saatnya kalian bersenang-senang, menikmati karunia Allah dan tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Kira-kira seruan ini menyenangkan apa tidak? Menyenangkan. Kira-kira seruan ini membahagiakan atau tidak? Membahagiakan. Kalian tertarik nggak dengan seruan ini? Tertarik. Iya. Jadi kita itu dipanggil dengan seruan, sehatlah kalian, gitu kan? Jangan sakit selama-lamanya, kekallah kalian, jangan mati selama-lamanya, senang-senanglah kalian, jangan sengsara selama-lamanya, gitu ya. Gitu ya. Akhirnya penghuni surga itu nanti akan mendapatkan karunia tertinggi, ya, puncaknya kenikmatan. Apa? Inan nador ila rabbihim azza wa jal. Ya. Apa nador? Melihat ila rabbihim, melihat keindahan wajah Rabb mereka. Ya. Melihat keindahan wajah Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Sampai sini semoga ini menginspirasi kita, memotivasi kita gitu ya. Kita apa? Agar kita ya, semakin termotivasi untuk apa? Ya, masih termotivasi berharap Allah memasukkan kita ke dalam surga. Ya sebenarnya bagi orang mukmin itu dalam tanda kutip sebenarnya nggak penting masuk surga gitu ya. Yang penting itu melihat keindahan wajah Allah. Cuma masalahnya orang mukmin itu tidak bisa melihat wajah keindahan wajah Allah kalau tidak masuk surga. Gitu ya. Maka akhirnya wasilah untuk masuk surga begitu penting bagi seorang mukmin agar bisa bertemu kemudian melihat keindahan wajah Allah. Keindahan wajah Allah. Begitu ya. Mungkin begitu dan kita lanjutkan tentang bagaimana kondisi di surga terjadi angin. Di surga itu ada angin. Dan di surga itu ada bau surga. Ada angin, kemudian ada apa? Bau surga. Ya, gitu ya. Tentunya Allah dan Rasul-Nya telah menjelaskan kepada kita tentang panorama keindahan surga, gitu ya. Ya, surga itu begitu indahnya, luar biasa. Di antara panorama keindahan surga itu ternyata di surga itu ada angin harum surga yang jarak tembusnya gitu ya, angin harum surga itu mencapai perjalanan 40 tahun bahkan 100 tahun, gitu ya. Jadi di surga itu ada bau harum, yang bau harumnya itu bisa dicium dari jarak 40 tahun atau 100 tahun. Kira-kira jauh atau dekat itu? Jauh. Kita melakukan perjalanan 40 tahun sampai 100 tahun. Maka ketika di situ kita bisa mencium bau wanginya bau surga. Berarti sangat jauh. Gitu ya. Bahkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ya dalam kitab Hadil Arwah ila Billatil Afrah itu menegaskan bahwa aroma surga itu ada 2 macam. Aroma surga ada berapa? 2 macam. Yang pertama adalah aroma yang bisa ditemui di surga, yang dicium oleh para ruh atau arwah dan tidak bisa dicium oleh orang-orang lainnya. Kedua, aroma yang bisa diketahui dengan panca indera seperti halnya aroma bunga dan lain sebagainya. Nah, maka jenis kedua ini yaitu aroma yang bisa diketahui dengan panca indera tadi, ya, ini dijangkau seluruh penghuni surga di akhirat, baik di tempat yang jauh maupun tempat yang dekat. Ya, adapun aroma surga di dunia maka hanya bisa dicium oleh kehendaki Allah. Dan artinya apa? Dari penjelasan ini ternyata aroma atau wangi harumnya surga itu bisa juga dicium ketika di dunia.
Tetapi yang bisa mencium hanya para ahli surga. Nabi dan Rasul. Nabi. Ketika di dunia gitu, bisa ketika di dunia itu para Rasul itu bisa mencium baunya, wanginya, atau aroma surga. Namun ada juga ternyata dari kalangan hamba Allah yang Allah kehendaki ketika masih di dunia dia bisa mencium aroma wangi surga. Siapa mereka? Mereka adalah ya, salah satunya adalah Anas bin Nadhr. Siapa? Anas bin Nadhr. Kalian tahu siapa Anas bin Nadhr? Tidak tahu. Nah, dia adalah pamannya Anas bin Malik. Anas bin Malik itu siapa? Yang ini asistennya Rasulullah. Gitu kan? Anas bin Nadhr pada saat perang Badar dia itu berhalangan untuk ikut bersama Nabi. Jadi Anas bin Nadhr itu pada saat perang Badar dia berhalangan tidak bisa ikut berperang bersama dengan Nabi. Nabi. Kemudian dia berjanji kepada Allah dan kepada Rasulullah dia tidak akan pernah meninggalkan peperangan berikutnya. Dan janjinya dia penuhi ketika pada perang Uhud. Ketika perang Uhud itu dia berperang dengan semangatnya luar biasa, dengan perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Sampai akhirnya dia tubuhnya itu tercabik-cabik, kena tusukan pedang, kena tusukan tombak, panah. Sampai luka tusukannya jumlahnya ada 80. Sampai ketika dia syahid, orang tidak mengenal kalau dia itu Anas bin Nadhr. Dan dia telah memenuhi janjinya bahwa dia akan ikut berperang. Ya, ketika dia ketinggalan di perang Badar, dia akan ikut di perang berikutnya ya. Nah, Anas bin Nadhr inilah yang kemudian dia bisa mencium bau Surga. bau Bau wangi surga. surga ketika masih di dunia. Pada saat menjauh dia bisa mencium bau surga. Kemudian ditetapkan ajal dalam kondisi syahid. Gitu ya. Anas bin Nadhr. Ya, gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, berikutnya bagaimana panorama yang lain, gitu ya. Bagaimana pemandangan yang lain terkait dengan kondisi penghuni surga, gitu ya. Nah, gitu ya. Bagaimana pakaian mereka, bagaimana kasur mereka dan sebagainya. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan yang hari ini kita bahas ada kebaikan di dalamnya dan Allah memberikan rezeki kepada kita berupa pemahaman ilmu yang baik. Sehingga ilmu yang bermanfaat yang bisa menghantarkan kita kepada derajat hamba yang tinggi di sisi Allah. Amin. Mari kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Asyhadu an la ilaha illa anta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Mohon lahir dan batin sedaya mawon. Selamat melanjutkan Tersuwun Ibu. Makasih Mbak Erna. Sami-sami. Sekipiku melayu ke HP yang satu Mbak Erna.